Guys, welcome back. Ya, jadi hari ini gue akan memberitahu informasi yang mungkin kalian tidak akan pernah bisa temukan di channel manapun, channel YouTube manapun, selain dari channel YouTube gue. Oke, jadi gini loh, gue pengen ngasih tahu apa aja sih yang sebenarnya Bibit lakuin buat investor sesungguhnya, ya. Karena mungkin lo akan tahu dari aplikasi Bibitnya langsung, dari mungkin orang-orang sekitar yang pernah menggunakan aplikasi itu. Tapi apakah enough? No. Itu kalian harus mendengar sendiri dari mantan employee-nya atau mantan pekerjanya juga. Nah, buat informasi juga, gue dulu pernah bekerja dengan Bibit ya, gitu. Dan di situ gue bekerja selama 1 tahun. Dan apa sih yang sebenarnya mereka lakuin gitu loh. Dan otomatis kan kalau kalian tahu ini tuh jadi membuat kalian bisa lebih percaya atau mungkin bisa kebalikannya, ya kan? Nah, jadi gini loh, yang mereka usahakan sebenarnya adalah untuk customer. Jadi kalian itu nggak perlu worry lagi ataupun nggak perlu khawatir, oh ini aplikasi bakal mau main-mainin duit kalian atau aplikasi ini mau niat sesuatu hal yang tidak berpihak kepada investor. Nah, kalian tidak perlu khawatir soal itu. Kenapa? Karena gue pernah bekerja di sana dan yang mereka lakukan ini adalah mengusahakan semaksimal mungkin si customer atau si investor inilah jatuhnya ya. Itu si investor ini mendapatkan service quality yang bagus gitu loh. Service quality di dalam aplikasinya, misalkan mereka nanya-nanya itu harus dijawab gitu kan. Bahkan sebenarnya employee-nya pun terkadang walaupun ini hari libur, karena memang demi customer atau demi si investor, ya udah kita tetap kerja gitu. Jadi pada saat itu seperti itu. Sebegitu gilanya obsesnya kita terhadap consumers pada saat itu. Jadi investor itu treatmentnya harus lebih banget gitu loh. Jadi Bibit ini tuh fokusnya sama investor ya di situ. Dan kalau kalian misalkan berpikir, wah Jason ngomong kayak gini mungkin dibayar nih. Enggak, sama sekali. Gue tidak dibayar sama mereka sama sekali. Kenapa gue ngomong ini? Apa sih tujuan gue? Ya kan? Tujuan gue hanya menyampaikan kebaikan aja buat kalian. Supaya teman-teman yang mungkin masih ragu untuk mulai investasi, bisa mulai tuh gitu kan. Supaya memperbaiki masa depan kalian juga nih. Supaya mengurangi sandwich generation, kayak gitu-gitu. Nah itu sih sebenarnya. Nah, selain itu apa aja sih yang Bibit usahakan? Nah, sebenarnya Bibit itu tuh dibentuk ya, setahu gue ya, dibentuk itu karena suggestion investor, termasuk feature-feature dan tools-tools yang mereka punya gitu. Itu berdasarkan ya hasil dari aspirasi ya dari si investor gitu. Tanpa adanya investor yang memberi aspirasi, Bibit nggak mungkin bisa sebesar sekarang gitu. Lo bayangin aja sekarang udah 1 juta lebih orang yang udah download Bibit gitu loh. Number of download itu tinggi banget gitu. Kalau lo compare dengan kompetitor lain itu jauh gitu. Tapi apa sih sebenarnya secret sauce-nya? Setahu gua, itu secret sauce-nya sebenarnya simple, yaitu cuman lebih ke fokus ke customer. Udah, fokus ke customer sampai bener-bener ya kayak apa sih aspirasi mereka, kita bener-bener dengerin. Walaupun memang pada saat itu tidak semua aspirasi orang kita bakal bakal dibikin satu fitur atau diproses lah. Tapi mayoritas tuh kita dengerin dan udah gitu kita proses menjadi satu aplikasi. Entah aplikasi, entah fitur, lebih ke fitur sih, bukan aplikasi sih. Fitur-fitur yang ngebantu itu sih sebenarnya. Jadi dengan lo tahu ini, mudah-mudahan lo yang tadinya ragu kira-kira nih aplikasi ini mau cari keuntungan nggak sih dari kita, atau mungkin mau sembarangin duit kita nggak sih, atau mau apalah pemikiran-pemikiran kalian. Nah, kalian nggak perlu takut karena sebenarnya aplikasi ini berusaha untuk memberikan yang terbaik buat kalian. Kalau kalian merasa informasi ini sangat penting buat teman-teman investor semua, kalian bisa share aja ke teman-teman kalian yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.